Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi anzala 'ala al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Keluargaku yang dirahmati Allah yang saya sayangi, di hari Idul Adha ini, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita, terutama kita bisa melaksanakan ibadah sholat Idul Adha yang saat ini dalam masa pandemi ini dilaksanakan di rumah. Berkaku yang berbahagia rahmat Allah SWT, mari kita senantiasa memanjatkan di sana bersalawat. Semoga salat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, sahabat, keluarga, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Berkaku yang berbahagia rahmat Allah, mari di dalam mengisi hari-hari kita, di dalam meneladani yang namanya Idul Adha, kita benar-benar bisa meneladani Nabiullah Ibrahim AS dan keluarganya, di mana ibadah kurban adalah sebuah contoh nyata yang di sana sudah dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim AS. Oleh itulah, mari di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dunia ini adalah isinya hanya sekedar ujian, diturunkannya manusia ini adalah untuk ujian yang nantinya harus menghadap kepada Allah kembali. Ketika menghadap kembali itulah seorang manusia akan bisa kembali kepada tempat yang berbahagia di hadapan Allah, ataukah dia akan menjadi seorang yang sengsara di neraka-neraka. Berkaku rahmati Allah yang berbahagia, Allah berfirman dalam mukadimah tadi yang sudah dibacakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang maksudnya dalam bahasa yang bisa kita pahami, Allah berkata, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah iman. Jadi yang dipanggil adalah orang-orang yang telah iman. Maka mudah-mudahan kita sebagai orang yang beriman, yang telah iman, mau memenuhi panggilan ini. Panggilan itu dilanjutkan dengan sebuah perintah. Setelah seorang orang yang beriman, yang sudah beriman, menghadapkan dirinya kepada Allah, kemudian di sanalah perintah Allah diberikan. Apa perintahnya? Ittaqullah, bertakwalah kalian pada Allah, jagalah diri kalian terhadap Allah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sungguh Allah Maha mengenal, Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.
Wargaku yang dirahmati Allah yang berbahagia, disinilah sebuah ayat yang di sana ada perintah yang diapit dua perintah ittaqullah. Berarti kita harus benar-benar mempersiapkan apa yang nantinya untuk kita dapatkan di hari esok. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah tiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Nah, apa yang sudah kita lakukan untuk hari esok kita. Oleh karena itulah kita senantiasa disuruh ittaqullah, yang di sana berkata dasar wawuqaf ya, menjaga. Berarti takwa pada Allah adalah menjaga diri kita agar tidak sampai kena iqabnya Allah, agar tidak sampai kena siksaannya Allah. Oleh karena itu berarti kita harus benar-benar mentaati apa yang Allah firmankan. Wargaku yang dirahmati Allah yang berbahagia, Al-Quran tidak akan pernah berubah, tidak akan bisa diubah oleh siapapun. Al-Quran ketika ditaruh di belakang maka akan menjerumuskan orang itu ke neraka. Tetapi apabila Al-Quran dijadikan imam maka akan membawa ke surga. Sehingga keluarga dirahmati Allah yang berbahagia, Allah melanjutkan dengan penjelasannya, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Enggak sama, tidak sama orang yang di sana penghuni neraka dengan orang yang di sana penghuni surga. Tidak sama. Nah, penghuni surga itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Dan di sana Allah pun melarang. Sebelum ayat itu dijelaskan, Allah melarang. Apa larangannya? Ada perintah, ada larangan, ada penjelasan yang begitu lengkap. Wala takunu kalladzina nasullah fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan jangan, larangan ini keras. Wala dan jangan, lamnya lam ditahrim, untuk mengharamkan, untuk melarang keras. Takunu, kalian menjadi kalladzi, sebagaimana orang-orang yang di sana nasullah, melupakan Allah. Fansahum anfusahum, lalu Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Ulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang yang fasik, orang yang rusak. Rusak mulai dari hati, akal, pikiran, sampai dengan akal di sana perbuatannya. Oleh itulah keluarga yang berbahagia rahmati Allah, mari kita benar-benar menjadikan Al-Quran ini sebagai imam kita. Kita berada di belakangnya, kita mengikuti apapun yang di sana Allah tuntunkan, Allah tunjukkan. Sehingga di sanalah nantinya kita bisa berbahagia ketika bersama-sama di akhirat, berkumpul dengan keluarga kita, dengan dulu-dulu bapak-bapak kita, orang tua kita, dan anak cucu kita nanti. Sehingga marilah kita benar-benar menjadikan Al-Quran kita sebagai imam. Jangan sampai Al-Quran kita jadikan di belakang kita, jangan sampai dilempar ke belakang punggung kita. Nah, Allah pun memberikan arahan yang selanjutnya, yang begitu, yang di sana benar-benar kita kalau mau berpikir, berarti kita akan menjadi orang yang benar-benar takut pada Allah. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Kalaulah, lau, kata ini adalah kalau, tetapi tidak pernah dilaksanakan oleh Allah karena begitu pernyataan ini benar-benar luar biasa. Lau anzalna, kalaulah sekiranya kami turunkan anzalna hadza, ini Al-Quran ala jabalin, atas sebuah gunung, kepada sebuah gunung, la ra'aitahu, pasti sungguh kamu akan melihat dia, lihat gunung itu. Sana la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian, di sana terpecah belah, tunduk terpecah belah. Khasyi'an mutasaddian min khasyatillah, karena takut pada Allah. Ketakutannya pada Allah menjadikan dia hancur luluh, tunduk terpecah belah. Inilah
Watilka, dan itulah amsalu, percontohan, permisalan, nadribuha yang kami umpamakan, kami berikan linnasi kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berpikir. Sehingga disinilah keluarga dirahmati Allah yang berbahagia, mari kita benar-benar mau mempelajari, mau memikirkan, kemudian melaksanakan apapun yang ada dalam Al-Quran. Allah memberikan contoh yang baik, seorang yang bijaksana, yang bukan seorang nabi. Di sana Allah memberikan arahan itu. Walaqad atayna Luqmana hikmah anishkurillah, wa may yashkur fa innama yashkuru nafsi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh, kata Allah, dan sungguh, lamnya lam taukid, qad juga taukid, dan sungguh benar-benar Ataina, telah kami berikan Luqmana kepada Luqman al-hikmah, yaitu hikmah. Apa itu? Anishkurillah, bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur, kata Allah, siapa yang dia bersyukur. Jadi Luqman mengatakan kepada anak-anaknya, di sana Luqman diberikan hikmah itu, bersyukurlah pada Allah. Allah memberikan arahan itu, wa may yashkur fa innama yashkuru nafsi. Maka siapa yang sebenarnya bersyukur pada Allah, maka sesungguhnya dia itu bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan siapa yang mengingkari, yang tidak mau bersyukur, yang kufur, yang ingkar, fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka sungguh Allah di sana maha kaya, enggak butuh apapun dari hambanya, maha terpuji. Walaupun tidak ada yang memuji, Allah adalah tetap maha terpuji. Sehingga di sinilah kita harus benar-benar bersyukur. Kata-kata syukur berarti menggunakan segala nikmat yang Allah berikan pada kita, anugerah yang Allah berikan pada kita, untuk taat kepadanya, untuk benar-benar mengikuti arahan-arahannya. Inilah keluarga yang berbahagia rahmat Allah yang kucintai. Mari kita benar-benar mau bersyukur, karena sebenarnya bersyukur adalah untuk diri kita sendiri. Allah memberikan demikian. Kemudian Luqman memberikan nasihat pada anaknya. Wa qala Luqmanu libnihi, dan ketika berkata Luqman libnihi kepada anak-anaknya, wa huwa ya'idhuhu, sedangkan dia memberikan pelajaran kepada mereka. Apa yang disampaikan? Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Di sinilah mari kita benar-benar memikirkan, jangan sampai menyekutukan Allah. Menyekutukan berarti mempertemankan, menyandingkan Allah dengan apapun. Jangan sampai kita lakukan. Inna syirka, sungguh syirik itu, mempersekutukan itu, mempertemankan Allah dengan apapun itu, menyandingkan, membandingkan. La dzulmun adzim, la sungguh dzulmun, kezaliman adzim yang sangat-sangat besar. Kezaliman berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Oleh itulah anak-anak yang berbahagia rahmat Allah, mari kita jangan sampai berbuat syirik. Syirik adalah menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, dan yang terbesar adalah menempatkan itu yang bukan Tuhan di posisi sebagai Tuhan. Oleh karena mari kita benar-benar senantiasa berpikir dan berpikir, kemudian hasil dari pikiran itu kita laksanakan di dalam kehidupan yang nyata. Allah melanjutkan, wa wassana al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka wa ilaikal masyir. Dan kami wasiatkan, berarti kami perintahkan dengan sungguh-sungguh, karena wasiat adalah benar-benar yang harus dilaksanakan. Al-insana pada manusia, biwalidayhi, yaitu kepada kedua orang tuanya, diwasiatkan untuk berbuat baik. Kenapa demikian? Hamalathu ummuhu, hamalathu mengandungnya, siapa? Ummuhu, ibunya. Wahnan ala wahnin, dalam kelelahan di atas kelelahan, keberatan di atas keberatan. Wa fisaluhu, sampai dia nanti menyapihnya, fi amaini, dalam 2 tahun. Disinilah Allah memberikan arahan pada kita, anishkurli. Dengan begitu apa yang diperintahkan pertama? Anishkurli, bersyukurlah kepadaku. Karena itulah yang Allah tunjukkan. Allah memberikan kasih sayang ibu kepada anak adalah karena Allah. Jadi bersyukur pertama adalah kepada Allah.
wali-walidayka, dan keduanya adalah kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah kembali kalian. Sehingga disinilah kita benar-benar harus melaksanakan itu. Bersyukur yang utama adalah kepada Allah, barulah dilanjutkan bersyukur kepada kedua orang tua. Tetapi ada ketentuan yang lain. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jikapun jahadaka, memaksamu keduanya orang tuamu itu untuk apa? 'Ala an tusyrika, bahwa kamu disuruh menyekutukan aku dengan sesuatu, bima laisa laka bi'ilm, dengan apapun yang di sana kamu tidak tahu ilmunya, fala tuti'huma, maka jangan, sekali lagi jangan kamu taati keduanya. Jika ketika orang tua memaksa dengan sungguh-sungguh jahadaka untuk berbuat syirik, maka Allah memberikan arahan fala tuti'huma, jangan kau taati mereka berdua. Tetapi dengan catatan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, bersahabatlah, bergaullah mereka dengan baik. Wasahibhuma, bersahabatlah dengan mereka dengan baik di dunia ini dengan sebaik-baiknya, ma'rufa. Jadi tetap di sana ada sebuah jalinan yang kuat antara anak dan orang tua dengan sebaik-baiknya, walaupun tidak boleh mentaati sama sekali ketika disuruh syirik. Kemudian Allah melanjutkan wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Tsumma ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah kembalinya kalian semua. Fa unabbi'ukum, dan kami beritakan, kami tunjukkan semuanya kepada kalian, bima kuntum ta'malun, akan apapun yang dulu telah kamu kerjakan, yang telah kalian kerjakan. Sehingga keluargaku yang berbahagia rahmati Allah, inilah yang harus kita benar-benar pahami. Ini mulai dari dulu sampai dengan sekarang juga sama. Al-Quran akan sampai hari kiamat akan tetap setia. Ketika kita mengikuti di belakangnya, akan kita diarahkan ke surganya. Oleh karena itulah, apapun yang ada dalam kehidupan ini, kita harus benar-benar sesuai dengan apapun yang Allah tuntunkan, Allah tunjukkan. Bahkan Allah memberikan arahan dengan kalimat Luqman. Luqman berkata, ya bunayya, wahai anakku, innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anak-anakku, innaha, sesungguhnya, intaku, jika adalah kamu di sana, mithqala habatin, ada sebuah misal, yaitu sebesar biji yang sangat-sangat kecil, min khardalin, dari sebuah biji sawi yang kecil itu, fatakun, maka adalah dia itu fi sohrotin, di dalam batu. Jadi ketika ada perbuatan baik semisal biji sawi itu di dalam batu, au fis samawati, atau di langit sana yang jauh, au fil ardi, atau terbenam di bumi yang dalam, tidak ada yang tahu, maka di sana ya'ti bihallah, pasti akan Allah mendatangkan. Innallaha latifun khabir, Allah itu maha halus dan maha mengetahui. Sehingga apapun itu yang diperbuat manusia, sekecil apapun, bahkan sebesar atom, dalam batu, di langit ataupun di bumi, yang tidak ada seorang pun yang tahu, nanti Allah akan membalasnya. Sehingga disinilah kita harus benar-benar hati-hati akan apa yang akan kita lakukan. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, tegakkan sholat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, aqimis shalah, tegakkan sholat, wa'mur bil ma'ruf, suruhlah orang yang berbuat baik, wanha 'anil munkar, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Wasbir ala ma asabak, sabarlah terhadap apapun yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Sehingga inilah yang harus kita benar-benar
pikirkan, kemudian renungkan dan laksanakan. Salat adalah yang utama. Kemudian dilanjutkan, wala tusa'ir haddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Dan jangan kamu palingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha, sungguh Allah, la yuhibbu tidak suka, tidak mencintai kulla, setiap muhtalin fakhur, orang yang sombong dan membanggakan diri. Oleh karena itulah, mari kita benar-benar bisa memberikan apapun yang di sini, yang Allah tunjukkan pada kita, yang Allah arahkan pada kita, dan kita melaksanakannya. Waqsid fi masyika wagud min sautik inna antara aswati asautul hamil. Sederhanakanlah dalam berjalan, lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Sehingga anakku yang berbahagia, keluargaku yang dirahmati Allah yang berbahagia, mari di dalam hari Idul Adha ini, ketika kita harus berada di rumah, kita harus melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di rumah, kita benar-benar bisa memikirkan apa yang Allah firmankan, kemudian di sana yang Allah tunjukkan tadi kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya marilah kita bersama-sama berdoa memohon pada Allah SWT akan dosa-dosa kita yang lalu, mudah-mudahan diampuninya, dan untuk langkah-langkah kita mendatang benar-benar berada dalam bimbingannya, dalam tuntunnya dan di jalannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa alladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimin laka wa dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa alladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana innana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.